Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Noval. Saya dari Prodi Ilmu Kesehatan Sosial Angkatan 2023 dengan NIM C1B3 2023. Baik, tujuan dibuatnya video ini adalah guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Supervisi Pekerja Sosial yang diampu oleh Ibu Nur Aziza Mukmin, Esos MA. Nah, jadi tugas kali ini kami disuruh untuk mereview sebuah film, dan saya sendiri mereview film Miracle in Cell nomor 7 yang terbit pada tahun 2022. Nah, film ini dibuka dengan menunjukkan kehidupan sehari-hari dari seorang Dodo dan Kartika, yaitu mereka ini adalah seorang anak dan ayah. Nah, scan pembuka ini sangat powerful karena langsung menunjukkan dinamika hubungan mereka. Dodo juga menunjukkan yang diperankan oleh Vino J. Bastian terlihat sangat natural dalam menghidupkan karakter seorang pria dengan disabilitas intelektual dan mental. Kita melihat bagaimana Dodo menjual balon di berbagai tempat, dari taman hingga mall. Yang paling menyentuh adalah bagaimana dia selalu memikirkan Kartika dalam setiap hal yang dia lakukan. Ketika dia dapat uang, yang pertama dipikirkan adalah mau beliin apa buat anaknya. Kartika yang diperankan oleh Gracelia Abigail juga sangat luar biasa. Dia berhasil menunjukkan karakter anak yang berusia 6 tahun, yang cerdas tapi tetap mempertahankan sisi konsisten keinosensnya. Ada scan di mana Kartika membantu ayahnya menghitung uang hasil jualan, bahkan kadang dia yang lebih teliti dari ayahnya. Hubungan mereka digambarkan dengan sangat manis. Mereka punya ritual sebelum tidur di mana Dodo akan bercerita atau bernyanyi untuk Kartika, dan Kartika selalu memanggil ayahnya dengan sebutan ayah dengan nada yang sangat sayang. Nah, bagian ini adalah turning point dari cerita. Sesuatu hari di tahun 2002, Dodo berteriak ketika melihat anjing peliharaan Melati Wibisono, anak dari seorang pelanggan yang memesan balon pada hari itu, terbunuh karena tertabrak motor. Tetapi dia disalahpahami sebagai yang membunuhnya. Ketika Dodo mencoba menenangkan Melati, gadis itu lari dan tersandung tali lalu jatuh ke dalam kolam renang dan meninggal. Scene ini dieksekusi dengan sangat baik ketika kita bisa merasakan kepanikan Dodo ketika melihat anjing mati. Sebagai seorang dengan disabilitas intelektual berteriak dan panik. Tapi sayangnya orang-orang di sekitarnya salah mengartikan reaksi ini. Yang paling menyakitkan adalah ketika Dodo mencoba menolong Melati yang ketakutan, justru gadis itu malah panik dan akhirnya terjatuh ke kolam renang. Dodo yang sebenarnya berniat baik malah terlihat seperti seorang yang bersalah. Hanung Bramantoyo sebagai sutradara berhasil menggambarkan bagaimana kesalahpahaman bisa terjadi dengan mudah, dan terutama terhadap orang-orang yang berbeda atau memiliki keterbatasan. Scan ini juga menunjukkan bagaimana stereotip dan prasangka bisa merusak hidup seseorang. Setelah insiden tersebut, Dodo langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel tanpa ada proses investigasi yang proper. Yang lebih parah lagi, ternyata Melati adalah anak dari seorang komandan militer yang punya power besar. Bagian ini menunjukkan sisi gelap dari sistem hukum Indonesia. Film ini mengangkat tema ketidakadilan hukum yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Menggambarkan bagaimana korupsi dan ketidakadilan dalam sistem peradilan dapat merusak kehidupan orang inosens atau yang memiliki kekurangan dalam segi hal
keterbatasan mental dan intelektual. Scan berpindah di kantor polisi sangat menyakitkan untuk ditonton. Dodo yang tidak paham akan apa yang terjadi terus bertanya kapan dia bisa pulang untuk menemui anaknya, yaitu Kartika. Dia tidak mengerti konsep hukum, pengadilan, atau bahkan kematian. Yang hanya dia tahu, dia ingin pulang menemui putrinya. Jadi Vino G. Bastian sini yang berperan sebagai Dodo benar-benar total, ekspresi bingung, takut, dan sedih sangat natural, tidak ada kesan berlebihan yang diberikan oleh Vino G. Bastian. Nah, jadi Dodo sendiri ini dimasukkan ke dalam sel nomor 7 yang di dalamnya itu terdapat 5 orang dari yang sebelumnya memang berada di dalam sel tersebut, yaitu ada Indro, Tora Sudiro, terus Indra Jegel, Rigen dan Vino J. Bastian sendiri. Jadi momen kedua adalah ketika para penghuni sel melihat bagaimana Dodo bermain dengan serangga kecil di sel. Dia berbicara dengan serangga itu seperti berbicara dengan Kartika. Perlahan mereka mulai mendengarkan cerita Dodo tentang putrinya. Bagaimana dia mengajari Kartika berhitung, bagaimana mereka bermain bersama, dan berjualan balon dari pasar ke mall. Nah, yang paling powerful adalah scan di mana Dodo bercerita tentang mimpinya untuk membelikan Kartika tas sekolah yang bagus. Para narapidana ini mulai melihat Dodo bukan sebagai pembunuh, tapi sebagai ayah yang sangat mencintai anaknya. Mereka mulai protektif terhadap Dodo dan bahkan mulai mempercayai dan memanggilnya Do dengan penuh perasaan sayangnya kepada Dodo. Terus bagian ini juga pada menit ke 95 sampai 115, bagian itu menunjukkan bagaimana kehidupan sehari-hari di sel nomor 7 berubah sejak kehadiran Dodo. Meskipun lingkungan keras dan brutal, tapi ada suasana yang membuat kesenangan di dalamnya itu mulai terbentuk di antara mereka. Dodo dengan kepolosannya sering membuat hal-hal kecil yang ternyata sangat berarti bagi teman-temannya yang berada di dalam sel. Mulai dari membagi makanan dengan orang lain, atau dia membantu membersihkan sel tanpa diminta. Henro atau kepala sipir penjara mulai bercerita tentang anaknya yang sudah tidak mau bertemu dengannya karena malu dengan kasus korupsi yang dia lakukan. Indro bercerita tua dan sakit. Mereka semua mulai terbuka satu sama lain. Berbeda pada saat mereka pertama kali bertemu dengan Dodo. Nah, dan sampailah kita pada scene paling emosional dalam film ini, scene di mana Kartika berhasil diseludupkan ke dalam sel nomor 7 tersebut dan bertemu dengan ayahnya. Nah, terus para penghuni sel membersihkan sel, membuat dekorasi sederhana dari kertas bekas, bahkan mencoba untuk membuat suasana sebahagia mungkin untuk menyambut kehadiran Kartika sendiri. Nah, ketika Kartika sendiri akhirnya masuk, reaksi Dodo benar-benar sangat mewakili seorang ayah yang sangat sayang kepada putrinya. Dia tidak percaya bahwa putrinya benar-benar ada di depannya. Nah, yang paling membuat saya kagum adalah
ketidaktahuan Dodo itu tentang apa-apa, dan berlangsung dia dipertemukan oleh putrinya di dalam sel. Para narapidana yang biasanya keras yang keras terhadap Dodo jadi lembut dan gentle di depan Kartika. Mereka berlomba-lomba untuk menghibur anak tersebut. Untuk mereka semua punya untuk menunjukkan bahwa peran ayah itu sangat penting bagi seorang putrinya sendiri. Tentunya kebahagiaan film tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan narapidana tersebut yaitu Indra Jegel ketahuan dalam menyeludupkan Kartika, dan Dodo sendiri ditahan dan diisolasikan ke penjara tersendiri. Nah, sementara itu di luar penjara mulai ada gerakan untuk mengungkapkan kebenaran kasus Dodo. Ada beberapa orang yang mulai mempertanyakan kejanggalan yang terjadi di dalam kasus tersebut. Investigasi yang dilakukan pengacara ini dimulai mengungkapkan fakta-fakta baru. Ternyata ada saksi mata yang melihat kejadian sebenarnya, tapi mereka tidak berani bersaksi karena takut dengan kekuasaan yang dimiliki oleh keluarga melati atau korban yang di dalam film tersebut. Nah, ketika kebenaran hampir terungkap sepenuhnya, terjadi kerusuhan di dalam penjara yang membuat para penghuni sel 7 tersebut memilih pilihan yang sangat sulit. Mereka harus melindungi Dodo dan memastikan dia bisa survive atau bertahan untuk putrinya. Para narapidana yang biasanya keras yang keras terhadap Dodo jadi lembut dan gentle di depan Kartika. Mereka berlomba-lomba untuk menghibur anak tersebut. Untuk mereka semua punya untuk menunjukkan bahwa peran ayah itu sangat penting bagi seorang putrinya sendiri. Tentunya kebahagiaan film tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan narapidana tersebut yaitu Indra Jegel ketahuan dalam menyeludupkan Kartika, dan Dodo sendiri ditahan dan diisolasikan ke penjara tersendiri. Nah, sementara itu di luar penjara mulai ada gerakan untuk mengungkapkan kebenaran kasus Dodo. Ada beberapa orang yang mulai mempertanyakan kejanggalan yang terjadi di dalam kasus tersebut. Investigasi yang dilakukan pengacara ini dimulai mengungkapkan fakta-fakta baru. Ternyata ada saksi mata yang melihat kejadian sebenarnya, tapi mereka tidak berani bersaksi karena takut dengan kekuasaan yang dimiliki oleh keluarga melati atau korban yang di dalam film tersebut. Nah, ketika kebenaran hampir terungkap sepenuhnya, terjadi kerusuhan di dalam penjara yang membuat para penghuni sel 7 tersebut memilih pilihan yang sangat sulit. Mereka harus melindungi Dodo dan memastikan dia bisa survive atau bertahan untuk putrinya. Kerusuhan ini sangat instan, chaos ada di mana-mana, dan yang paling heroiknya adalah bagaimana mereka rela berkorban demi Dodo. Mereka yang tadinya hanya meremehkan Dodo harus ikut untuk mempertahankan hidup Dodo untuk Kartika, tanpa mementingkan
mementingkan perbedaan di antara mereka. Nah, film ini ditutup dengan menunjukkan Kartika yang sudah dewasa, yang awalnya Kartika bercita-cita menjadi seorang dokter, akhirnya Kartika ini menjadi seorang pengacara yang dimana di dalam video tersebut sedang membela ayahnya atau membersihkan nama baik ayahnya. Nah, akan tetapi dalam video tersebut Dodo ini dikenakan hukuman mati yang dia diasingkan ke di penjara yang sangat jauh yang berbeda dari penjara 5 kawan-kawannya tersebut. Nah, akhirnya Kartika itu ditetapkan menjadi pemenang dalam persidangan tersebut. Dia berhasil membersihkan nama baik ayahnya yang telah lama kotor akibat kekuasaan yang disalahgunakan oleh ayah melati tersebut. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahannya dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.